Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Dr. Sri Milvaniardi, Eskom Memkom. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah Bisnis Intelijen dengan berjudul mengidentifikasi segmen pelanggan bernilai tinggi dengan high value pada data retail dengan algoritma K-means. Oke, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sabda Priyandra Nusa Persada dengan NIM 23140101. Lalu ada teman saya Muhammad Alif Akbar dengan NIM 2314010127. Lalu selanjutnya ada Abrar Naufal Fadilah Cut dengan NIM 2314010130. Lalu selanjutnya ada Alfarizi Farel Akbar dengan NIM 1401028. Yang terakhir ada Yazid Ilmi Ihsan dengan NIM 2314011037. Oke, kepada Abrar Akbar saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait judul yang sebelumnya sudah disampaikan Sabda, yaitu mengidentifikasi segmen pelanggan bernilai tinggi pada data retail dengan algoritma K-means. Bisa next slide, lanjut. Oke, untuk abstraknya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengsegmentasi pelanggan menggunakan model RFM dan juga K-means. Yang data yang digunakan ada 500 lebih dari transaksi retail online dan metode yang digunakan adalah unsupervised learning, K-means clustering, optimasi dengan elbow dan siluet. Lalu hasil dari penelitian ini adalah tiga cluster yang teridentifikasi termasuk dari segmen high value, dari minoritas, kontribusi, dan juga tinggi. Dan implikasinya adalah dasar strategi pemasaran yang terarah. Lanjut, untuk latar belakangnya, per perhubungan e-commerce yang menghasilkan data pelanggan besar dan segmentasi pelanggan penting untuk strategi pemasaran dan CRM. Lalu RFM adalah model yang paling efektif untuk menganalisis perilaku pelanggan. Dan Cummins dapat dikombinasikan dengan RFM untuk segmentasi yang objektif. Oke, lanjut untuk tinjauan pustakanya, yang mana ini membagi pelanggan ke dalam segmen homogen berdasarkan perilaku, demografi, geografi, dan lain-lain. Itu menggunakan RFM. Yang pertama ada resensi, yang artinya kapan terakhir pelanggan itu belanja. Lalu ada frekuensi, seberapa seringnya customer itu berbelanja. Dan juga ada monetary, yang mana menunjukkan total nilai dari transaksi customer. Lanjut. Untuk tinjauan pustaka berikutnya ada algoritma yang digunakan yaitu algoritma Cummins, unsupervised learning untuk clustering dan menggunakan Euclidean distance yang mana tujuannya untuk meminimalkan WCSS atau within cluster sum of squares. Lalu juga untuk penentuan jumlah cluster optimal yang mana menggunakan metode elbow dan silhouette score. Lanjut untuk metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan dataset online retail yang terdiri dari lebih 500 ribu transaksi pelanggan, yang mana data transaksi tersebut dianalisis untuk memahami pola dan perilaku pembelian pelanggan secara menyeluruh. Variabel yang digunakan dalam analisis adalah resensi, frekuensi, dan monetary yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang mana resensi merepresentasikan jarak waktu sejak transaksi terakhir, frekuensi menunjukkan jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan, dan monetary menggambarkan total nilai transaksi pelanggan. Lanjut, di sini kita mempreprocessing data. Yang pertama melakukan pembersihan data, yaitu menghapus data duplikat dan menangani missing value atau data kosong dan tidak lengkap. Dan selanjutnya kita menggunakan agregasi data per pelanggan, yang mana ini tujuannya untuk mengelompokkan seluruh transaksi berdasarkan 10 pelanggan yang akan menghasilkan data unit per pelanggan. Lalu perhitungan RFM tadi, yang mana resensi yaitu menentukan jarak waktu sejak transaksi terakhir, dan frekuensi jumlah transaksi pelanggan, dan monetary total nilai transaksi pelanggan. Lalu untuk terakhir ada standarisasi data, yang mana itu menggunakan standar scaler dan menyamakan skala fitur agar tidak bias dalam clustering. Lanjut. Untuk analisis clustering, yaitu kita melakukan penentuan key optimal, yaitu ada elbow method, K sama dengan 3, dan silhouette score, koefisien positif, yang mana itu adalah cluster terpisah jelas.
Lalu ada visualisasinya menggunakan grafik elbow dan scatter plot hasil clustering. Yang mana menunjukkan hasil segmentasi yaitu cluster satu high value customer, resensi rendah, frekuensi, dan monetary tinggi. Jumlahnya 18 sampai 22%, yang mana kontribusi ekonomi lebih dominan. Lalu ada cluster kedua, moderate customer, yang mana aktivitas dan nilai transaksi sedang, jumlahnya ada 45 sampai dengan 50%. Lalu ada cluster satu yang mana ini high value customer, resensinya tinggi dan aktivitasnya rendah. Itu resiko churn-nya tinggi, jumlahnya ada 28 sampai dengan 32%. Lanjut, terakhir untuk interpretasi hasil yang mana prinsip Pareto, minoritas pelanggan klaster satu menyumbang mayoritas pendapatan. Lalu ada implikasi bisnisnya, fokus retensi pada klaster satu, tingkatkan konversi klaster 2 dan evaluasi strategi untuk klaster 3. Dan mungkin itu sekian dari PowerPoint-nya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abrar. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke laporan tinjauan pusakanya. Jadi di sini kita mulai di dalam segmentasi pelanggan. Jadi bukan sekedar membagi-bagi data, jadi melainkan sebuah strategi kita untuk mengelompokkan konsumen yang memiliki perilaku serupa. Dia mengutip studi WNL. Angka ini sangat krusial di sektor retail untuk memahami keberagaman pelanggan kita. Tujuannya jelas, bukan hanya memetakan data, tapi untuk menambah nilai pelanggan atau customer value mining agar keputusan pemasaran kita jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Terus melihat data transaksi yang semakin dinamis, metode analisis konvensional ini tidak lagi cukup. eh, Literatur dari Bostika Vanderstest menegaskan bahwa kita perlu beralih ke teknik data mining canggih seperti clustering K-means. Mengapa? Karena seperti yang dibuktikan oleh Yuslika et al., fokus pada jejak transaksi historis jauh lebih akurat dalam mengidentifikasi potensi pelanggan dibandingkan hanya melihat atribut statis biodata pelanggan semata. Jadi untuk instrumen analisisnya kami menggunakan model RFM. Model ini populer karena sederhana namun sangat powerful. Yang menariknya, studi dari Anita dan Fasil menunjukkan bahwa ketika RFM ini dikawinkan dengan algoritma komputi- komputasi seperti K-means, hasil pengelompokannya menjadi lebih objektif dibandingkan metode manual. Bahkan kerangka kerja ini terbukti sangat adaptif dan dinamis terhadap perubahan waktu. Jadi secara spesifik bagaimana RFM bekerja, kami membedah data transaksi menjadi tiga dimensi utama. Pertama, resensi, seberapa baru pelanggan berbelanja terakhir kali. Kedua, frekuensi, seberapa sering mereka datang. Dan ketiga, monetary, seberapa banyak uang yang mereka habiskan. Ketiga metrik ini sangat kompatibel dengan data yang kami miliki, yaitu data tanggal faktur, jumlah barang, dan harga satuan. Jadi lalu bagaimana cara mesin mengelompokkan data tersebut? Kami menggunakan algoritma K-means yang termasuk dalam unsupervised learning. Prinsipnya sederhana, algoritma ini akan menghitung jarak antar data menggunakan rumus eh, Euclidean distance. Tujuannya adalah meminimalkan jarak di dalam satu kelompok sehingga data yang berada dalam satu cluster benar-benar memiliki karakteristik yang sangat mirip satu sama lain. Jadi ini adalah rumus dari distance, jarak antara titik X dan sentroid sering dihitung menggunakan jarak itu. Terus ada tahapan K-means ini dalam segmentasi. Ini adalah bentukan rumusnya.
Terus dalam terakhir ini, yang ini sangat penting karena dalam tahap pemrosesan, karena Kemes menghitung jarak, perbedaan satuan angka, misalnya rupiah yang jutaan vs frekuensi yang satuan, bisa merusak hasil. Untuk mengatasi bias ini, mau kami wajib melakukan feature scaling menggunakan standar scaler. Teknik ini menyamakan level semua data sehingga variabel R, F, dan M memiliki bobot kontribusi yang setara dalam pembentukan klaster. Oleh karena itu, eh, kita pengesalan memastikan bahwa semua fitur berkontribusi secara setara terhadap perhitungan jarak Euclidean. Jadi, eh, seperti itu dari saya balikkan ke siapa? Baik, terima kasih Abrar. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari data retail online customer yang telah kita clustering. Yang pertama-tama kita melakukan pengolahan data. Kita membagi tiga. Yang pertama ada moneta- monetary, frekuensi, dan juga resensi, di mana pada data tersebut terdapat bahwa untuk monetary itu mencapai 1.000 dari akumulasi customer dan juga frekuensi mencapai 4 dan resensi mencapai 200. Prosedur ini diawali dengan 500 entry data mentah, di mana purifikasi data tersebut dilakukan dengan mengeliminasi gangguan seperti noise, yang dimana berupa duplikasi, pembatalan, serta kejutaan identitas konsumen yang krusial dalam menjamin validitas segmentasi. Jadi atributnya itu ada RFM yang seperti saya bilang di awal, ada resensi yaitu interval waktu sejak aktivitas terakhir, frekuensi intensitas pembelian, dan monetary akumulasi nilai belanja. Next. Selanjutnya ada analisis dari hasil clustering, di mana analisis tersebut dapat kita bandingkan dengan menggunakan K-means dan juga Silhouette scores, di mana dari hasil K-means tersebut itu untuk indeksnya itu mencapai 5.000 dan number clusternya itu mencapai 12. Sedangkan kita menggunakan Silhouette itu untuk indeksnya mencapai 0,9 dan number clusternya mencapai 12. Ya, di mana artinya penetapan jumlah optimalnya itu K sama dengan 3. Dalam penelitian ini, kita dapat memvalidasi bahwa pendekatan ganda ini sangat ketat yang kita integrasikan dengan metode elbow dan koefisien seperti Selhout. Dan juga elbow tersebut dapat diklinisasi tajam pada nilai Wilson cluster sum of squares ataupun WCSS hingga mencapai titik infeksi kritis yang kemudian diikuti oleh stabilitas varians. Baru ada scroll ke atas, ada eksekusi algoritma Cummins dengan scatterplot, di mana di sini eh, ada 3 klaster yang teridentifikasi sebagai segmen Norman resensi tinggi dan interaksi internasional rendah. Untuk klaster pertama itu merepresentasikan segmen eksklusif yang kita dapat bahwa 18 sampai 22% dikontraskan dengan dominasi volume. Sedangkan pada klaster 2 dan klaster 3, yang dimana klaster 2 45% sampai 50 dan 328 sampai 32, dalam artian distribusi ini mengindikasikan bahwa kontribusi nilai ekonomi tertinggi terkonsentrasi pada proporsi populasi minor. Dengan secara spesifik, profil klaster 1 dapat menonjolkan superioritas perilaku dengan resensi minimal serta frekuensi dan monetary maksimal. Kemudian pada hasil analisis ini mengidentifikasi kelompok pertama sebagai tier pelanggan premium yang memegang peranan krusial dalam ekosistem pendapatan. Meskipun dia mendapatkan 20%, segmen tersebut dapat memperlihatkan perilaku belanja yang sangat aktif, di mana konsumen tersebut sangat rajin untuk membelikan sebuah belanja. Dan fenomena ketimpangan ini distribusi nilai di mana minoritas pelanggan menghasilkan kebanyakan omset dari sebuah bisnis dan selaras dengan metode post Pareto. Dan dari data tersebut kita dapat melihat bahwa untuk retailnya itu mencapai 1.400 dan yang paling kecil adalah di like dari sebuah hasil clustering retail customer online, di mana cluster tersebut dapat didefinisikan hanya sekitar 30% mencerminkan audiens dengan keterlibatan minimal
dan risiko churn tinggi, sehingga menjadi parameter penting bagi manajemen dalam merumuskan strategi efisiensi anggaran dan menghindari alokasi sumber daya yang tidak produktif. Selanjutnya saya serahkan kepada Sabda. Oke, baik. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Penelitian ini menyampaikan bahwa integrasi model rescue, frequent, dan Money atau RFM dengan algoritma key means clustering merupakan pendekatan yang efektif dan relevan dalam melakukan sentimasi pelanggan pada database retail online skala besar. Melalui pendekatan unsupervised learning, pendekatan ini berhasil mentransformasikan lebih dari 500.000 data transaksi mentah menjadi informasi strategis yang bernilai secara bisnis. Proses para prosesan data khususnya standarisasi fitur serta penentuan jumlah clustering optimal menggunakan metode elbow dan Silverstone score terbukti menjadi tahapan krusial dalam menghasilkan pengelompokan pelanggan yang valid dan objektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah clustering paling optimal pada penelitian ini adalah 3 cluster yang masing-masing memiliki karakteristik perilaku belanja dan yang berbeda secara signifikan. Cluster pertama teridentifikasi sebagai segmen pelanggan bernilai tinggi atau high value customer yang ditandai dengan nilai range yang rendah serta frekuensi dan nilai-nilai transaksi yang tinggi. Meskipun proporsi populasinya relatif kecil yaitu sekitar 18 sampai 22% dari total pelanggan. Klaster kedua merupakan segmen pelanggan dengan tingkat aktivitas dan nilai transaksi moderate. Sementara klaster ketiga mempresentasikan pelanggan dengan keterlibatan rendah dan resiko churn yang tinggi. Distribusi klaster yang bersifat asimetris ini secara empiris memvalidasi prinsip Pareto dalam konteks retail online, di mana sebagian kecil pelanggan memberikan kontribusi ekonomi yang domain terhadap pendapatan bisnis. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implementasi manajerial yang penting, khususnya dalam penentuan prioritas strategis retail pelanggan bernilai tinggi, optimasi strategis pemasaran pada segmen modern, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien terhadap pelanggan dengan proses nilai yang rendah. Oke, selanjutnya saran. Berdasarkan hasil analisis sentimensi pelanggan retail online menggunakan model RFM dan algoritma key means, disarankan agar pelaku bisnis retail online memanfaatkan hasil pengelompokan pelanggan ini sebagai dasar pengambilan keputusan strategis yang lebih terarah dan berbasis data. Segmen pelanggan bernilai tinggi high value customer perlu menjadi prioritas utama dalam strategi Rensi melalui program loyalitas, penawaran eksklusif, serta pendekatan personal untuk menjaga keberlanjutan kontribusi pendapatan. Sementara itu, segmen pelanggan dengan tingkat aktivitas moderate dapat diarahkan untuk meningkatkan nilai transaksi melalui strategis promosi yang disesuaikan dengan karakteristik perilaku pembelian. Di sisi lain, pelanggan dengan tingkat keterlibatan rendah dan risiko churn tinggi perlu dikelola secara selektif agar alokasi sumber daya pemasaran tetap efisien. Selain itu, hasil segmentasi pelanggan ini disarankan untuk diintegritas ke dalam dashboard bisnis intelijen yang interaktif, guna memudahkan selektor dalam memantau perubahan perilaku pelanggan, mengevaluasi strategi bisnis, serta mendukung pengambilan keputusan secara berkelanjutan. Untuk untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta mengeksplorasi penggunaan algoritma clustering alternatif atau pendekatan hybrid agar pemetaan nilai pelanggan menjadi lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika bisnis. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yazid. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk dashboardnya. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan dataset yang kami gunakan. Di sini menggunakan sekitar 500.000 lebih baris dan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris, 6 kolom. Nah, kemudian untuk di sini saya menambahkan sekitar
tiga kolom, yaitu ada year, ada month, sama ada hour. Nah, di sini kita bisa lihat total penjualan pada data tersebut yaitu sekitar 700 juta. Nah, untuk jumlah kuantiti penjual eh, konsumennya mungkin sekitar 4.900.000-an, dan ini untuk count of invoice no numbernya, kemudian ini untuk produk yang harga-harga jualnya, kemudian ini customer ID-nya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah penjualan berdasarkan dari negara-negaranya. Bisa kita lihat bahwa ada United Kingdom yang paling tinggi di sini, kemudian disusul dengan Netherlands dan Ireland, kemudian ada Jerman yang nomor 4. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk melihat negara-negara yang lainnya. Nah, di sini ada pula deskripsi penjualan berdasarkan deskripsi, atau yang di sini disebutnya sebagai produknya, namun di sini kita sebut sebagai deskripsi. Ada Regency Cake dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk penjualan dari berdasarkan jamnya. Kita bisa lihat kalau jam penjualan tertinggi adalah sekitar jam segini. Nah, kemudian di sini adalah untuk deskripsi-deskripsi total dari eh, jumlah produknya, jumlah produk, dan ada harga-harganya dan sebagai macam. Kemudian ini adalah negara-negara yang berkontribusi dalam dataset ini. Ada unit USA, kemudian UK, ada Arab dan lain sebagainya. Dan ini ada juga nama-nama produk atau deskripsi kalau kami sebut di dalam dataset ini adalah for purple flock dinner candles dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah jumlah dari customer ID dari berdasarkan dari invoice date-nya. Kita bisa lihat dari Januari 2011 sampai dengan Oktober 2011 dan sampai lewat. Kemudian di sini adalah eh, jumlah dari eh, customer ID berdasarkan dari negaranya. Nah, kita bisa lihat kalau United Kingdom menyumbang eh, hampir dari 0,4 M eh, customer ID dalam dataset ini. Nah, dan ada sekitar 37 negara dalam dataset ini. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk dari dashboard yang kami buat pada dataset kami. Sekian dan terima kasih. Terus selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yazid. Mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.